Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Susanti sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9E sampai 9I. Alamat saya Perumahan Manggisan Permai RT 2 RW 7 Gang Amanah Mudal Mojo Tengah Wonosobo. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini penting kalian pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya percobaan. Coba kalian ingat-ingat kembali pelajaran IPA saat di SD. Kalian pernah disuruh Bapak Ibu guru untuk melakukan percobaan, bukan? Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini meliputi 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah laporan percobaan. Dan yang keempat, menyajikan laporan percobaan. Mari kita bahas secara tuntas materi-materi tersebut satu persatu agar kalian bisa paham secara keseluruhan. Yang pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Mengidentifikasi itu istilah lainnya adalah mengenali atau mengetahui. Nah, apa saja yang perlu kalian kenali atau ketahui di materi mengidentifikasi informasi laporan percobaan itu? Antara lain, 1. Pengertian, 2. Ciri-ciri, dan yang ketiga, fungsi. Nah, materi ini mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi fungsi teks laporan percobaan. Materi ini punya manfaat 4. Yang pertama, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang objek yang diamati. Yang kedua, untuk mendapatkan data yang objektif sesuai fakta. Yang ketiga, untuk menafsirkan dan menginterpretasikan objek yang diamati. Dan yang keempat, untuk mengetahui kronologi atau urutan atau prosedur dari objek yang diamati. Materi ini nanti punya tugas. Tugasnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya ada 3, berarti nanti tugasnya ada 3. Nah, tugas itu nanti kamu kerjakan, terus kamu kirim lewat Google Classroom. Tugas yang pertama yaitu identifikasikanlah pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, identifikasikanlah ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, identifikasikanlah fungsi teks laporan percobaan. Sekarang saya jelaskan materi ini secara detail. Pengertian teks laporan percobaan. Sebelum kalian bisa menyimpulkan apa itu definisi atau pengertian teks laporan percobaan, maka perlu kalian ketahui tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu percobaan. Yang kedua, apa itu laporan. Yang ketiga, apa itu teks. Sehingga kamu nanti bisa menyimpulkan pengertian atau definisi dari teks laporan percobaan. Percobaan disebut juga eksperimen. Artinya, suatu kegiatan untuk membuktikan suatu teori. Laporan artinya segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberi tugas. Teks itu artinya tulisan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah suatu tulisan untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang kedua tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama yaitu fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah sesuatu yang pasti atau yang nyata. Nah, di sini saat kalian menyampaikan hasil percobaan, maka sampaikanlah dengan pasti. Contoh, pelembab citra mengandung vitamin E 10 kali. Kalian bedakan dengan kalimat berikut ini.
Kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 25 mg. Kalimat yang pertama itu merupakan contoh kalimat fakta karena di situ ada keterangan sesuatu yang sudah pasti yang berupa angka, yaitu 10 kali. Kalau kalimat yang kedua itu merupakan kalimat opini atau belum pasti atau masih pendapat, yaitu adanya kata sekitar. Sekitar itu merupakan sesuatu yang belum pasti, bisa lebih, bisa kurang. Ciri yang kedua adalah lengkap. Maksudnya bagaimana? Dalam membuat laporan percobaan itu harus lengkap. Tujuannya apa? Tujuannya agar laporan tersebut bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi yang lengkap, pembaca dapat memahami isi secara keseluruhan atau secara utuh. Yang ketiga adalah objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah sesuatu atau segala sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, tentu sudah punya hipotesis atau dugaan awal atau dugaan sementara atau jawaban sementara. Misalnya, ikan asin mengandung formalin. Setelah kalian melakukan percobaan terhadap ikan asin, ternyata tidak semua ikan asin itu mengandung formalin. Atau kalian melakukan percobaan ingin menguji kandungan listrik pada buah. Kamu sudah punya hipotesis, buah mengandung listrik. Setelah kalian melakukan percobaan terhadap buah, ternyata tidak semua buah mengandung listrik. Hanya buah yang rasanya masam saja yang mengandung listrik. Nah, ciri-ciri teks laporan percobaan itu lebih kita kenal dengan istilah tangkap objek. Jadi, tangkap objek itu istilah yang dipakai untuk mempermudah mengenali atau mengetahui ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga adalah fungsi teks laporan percobaan. Fungsinya ada 6. Yang pertama sebagai sumber informasi. Maksudnya, untuk mengetahui kandungan listrik pada buah misalnya, maka kalian harus melakukan percobaan terhadap buah yang rasanya manis dan masam. Lalu mencatat informasinya, buah yang rasanya apa yang mengandung kandungan listrik. Yang kedua, untuk membuktikan. Laporan itu disusun untuk menyampaikan informasi atau isi berdasarkan bukti hasil percobaan. Yang ketiga, sebagai dokumen. Dalam menyusun laporan percobaan, itu harus mengumpulkan data-data atau informasi-informasi. Lalu data atau informasi itu kamu pilih, setelah pilih itu disimpulkan. Nah, agar tidak hilang, maka lalu didokumentasikan. Yang keempat, pemecahan masalah. Misalnya ada masalah seperti tadi, ikan asin mengandung formalin atau buah mengandung kandungan listrik. Maka cari percobaan sederhana yang menguji pada hal-hal tersebut. Yang kelima, pertanggungjawaban. Maksudnya bagaimana? Laporan itu dibuat berdasarkan pada orang yang memberi tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, agar kalian mudah dalam mengenali fungsi teks laporan percobaan ini, maka Ibu di sini menggunakan istilah info buku masa tanggung. Info itu informasi, bu itu bukti, ku itu dokumentasi, masa itu pemecahan masalah, tanggung itu pertanggungjawaban. Sekarang kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan. Materi ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menentukan cara menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang kedua, dapat menentukan tujuan menyimpulkan informasi laporan percobaan. Dan yang ketiga, dapat menulis atau membuat kalimat kunci menyimpulkan informasi laporan percobaan. Materi ini punya manfaat, yaitu untuk menginformasikan hasil percobaan yang diperoleh kepada orang lain. Materi ini punya tugas, yaitu nanti kamu saya suruh menulis suatu simpulan informasi dari laporan percobaan dengan menggunakan kalimat kunci simpulan. Di sini Ibu menyajikan teks laporan percobaan yang berjudul eksperimen tentang pemurnian air. Nah, silakan nanti kamu baca. Setelah kamu baca secara keseluruhan, lalu kamu simpulkan. Nah, nanti tugasmu itu kamu kirim ke Google Classroom. Baik, saya jelaskan materi ini secara detail.
Bagaimana cara menyimpulkan informasi laporan percobaan yang baik atau benar? Yang pertama, kalian harus membaca teks laporan percobaan secara keseluruhan atau utuh. Yang kedua, kalian mencatat ide-ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, rangkaikan ide-ide pokok itu menjadi kalimat simpulan yang padu atau yang runtut. Apa tujuan kalian menyimpulkan informasi laporan percobaan itu? Untuk mempermudah mengetahui isi laporan percobaan. Dan yang terakhir itu bagaimana atau seperti apa contoh kalimat kunci untuk membuat simpulan informasi laporan percobaan. Itu misalnya ada kalimat yang bunyi, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla. Atau berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Itu contoh kalimat kunci menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang ketiga, materi menelaah laporan percobaan. Menelaah itu artinya mempelajari atau mengkaji. Nah, yang perlu dipelajari atau yang perlu dikaji itu apa saja? Antara lain tentang struktur teksnya dan tentang kebahasaannya. Materi ini mempunyai dua tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan kalian dapat menelaah struktur teks laporan percobaan, yang kedua dapat menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Materi ini punya manfaat, yaitu untuk mengkaji penulisan teks laporan percobaan. Ya, materi ini nanti punya atau ada tugas, yaitu kalian saya suruh menelaah teks laporan percobaan berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Nanti kalian kerjakan dengan cara membuat tabel. Ya, tabelnya itu terdiri atas 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom yang kedua judul tagnya, kolom yang ketiga itu struktur, kolom yang keempat itu paragraf ke. Struktur teks laporan percobaan itu ada tujuan, ada alat dan bahan, ada prosedur, ada hasil, dan ada simpulan. Dan nanti kalimat tujuan itu ada di paragraf keberapa dalam teks itu, kalian isikan di tabel tersebut. Alat dan bahan ada di paragraf keberapa, kamu isikan. Prosedur ada di paragraf keberapa, kamu isikan. Hasil ada di kalimat keberapa, kamu isikan. Dan simpulan ada di kalimat keberapa, kamu isikan di tabel tersebut. Yang kedua, itu kamu saya suruh menelaah teks laporan percobaan berdasarkan kebahasaannya. Sama dengan struktur, yaitu buatlah sebuah tabel. Ya, mengapa kamu saya suruh membuat tabel itu untuk mempermudah mengerjakan dan mudah memahaminya. Tabelnya sama, yaitu terdiri atas 4 kolom, yaitu nomor, judul, kebahasaan, dan contoh kata atau kalimat yang digunakan. Nah, kebahasaan teks laporan percobaan di sini Ibu mencontohkan misalnya menggunakan atau memperkenalkan aspek umum. Itu contoh kata atau contoh kalimat yang digunakan misalnya apa? Misalnya air, atau udara, atau hewan, atau sungai. Itu namanya contoh aspek kata umum. Yang kedua menggunakan kata tugas. Nah, kata tugas ini kalian ingat kembali waktu kamu belajar di kelas 7 dan 8. Kata tugas dalam bahasa Indonesia itu kan ada 5, yaitu kata hubung, kata depan, partikel, kata sandang, dan kata seru atau interjeksi. Kata hubung yang kalian ketahui itu ada kata hubung intra kalimat dan kata hubung antar kalimat. Contoh kata hubung intra kalimat itu misalnya apa? Diingat kembali. Contoh kata hubung antar kalimat itu misalnya apa? Diingat kembali. Kalimat yang mengandung kata hubung intra kalimat itu berarti kalimat tersebut merupakan contoh kalimat majemuk setara. Nah, kalimat yang mengandung kata hubung antar kalimat itu kalimat majemuk bertingkat. Coba kalian ingat kembali materi kelas 7 dan kelas 8. Yang kedua kata depan. Kata depan dalam bahasa Indonesia itu ada di, ke, dan dari. Fungsi dari kata depan tersebut adalah menunjukkan tempat. Yang ketiga partikel. Partikel dalam bahasa Indonesia itu ada lah, kah, tah, dan pun. Kah dan tah itu fungsinya sama, yaitu membentuk kalimat tanya. Kalau lah itu membentuk kalimat perintah, kalau pun itu sebagai penegas. Yang keempat kata sandang. Kata sandang dalam bahasa Indonesia itu ada si, ada sang, ada hang, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kata seru atau interjeksi.
Yaitu ada bermacam-macam contohnya, misalnya wow, aduhai, astaga, dan sebagainya. Kamu bisa membaca lebih detail, tanya sama Mbah Google ya. Buka Google, nanti kamu cari tentang kata tugas tersebut. Terus yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Kalimat, misalnya ada kalimat yang sederhana. Ibu memasak nasi di dapur. Itu contoh kalimat aktif yang sederhana. Nah, ciri-ciri dari kalimat aktif itu adanya kata kerja aktif. Itu di kebahasan berikutnya. Kata kerja aktif itu kata kerja yang predikatnya berawalan mau atau ber. Tadi, ibu memasak nasi di dapur. Ibu itu bila kita lihat pola atau jabatan dalam kalimat itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, nasi itu objek, di dapur itu keterangan tempat. Nah, tadi menggunakan kalimat aktif. Syaratnya harus ada kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif di sini kedudukannya sebagai predikat. Terus menggunakan kata benda atau frasa benda. Misalnya meja, buku, batu, air, dan sebagainya itu merupakan contoh kata benda. Kalau frasa benda, frasa itu kelompok kata. Dikatakan kelompok berarti lebih dari satu. Misalnya ada kata meja, kursi. Ada meja dan ada kursi. Maka kata frasa meja kursi itu merupakan frasa benda. Menggunakan istilah teknis. Nah, istilah teknis itu maksudnya istilah bidang tertentu. Misalnya di dalam percobaan pemurnian air, misalnya menggunakan kata tawas untuk memurnikan air, menjernihkan air itu menggunakan kata tawas misalnya, maka kata tawas itu merupakan kata atau istilah teknis dalam bidang memurnikan air. Itu menggunakan urutan kegiatan, misalnya pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya itu namanya urutan. Materi di sini Ibu mencontohkan beberapa contoh teks laporan percobaan, nanti kamu bisa menganalisisnya atau mempelajarinya atau menelaahnya berdasarkan struktur dan kebahasaannya untuk memperluas wawasan atau pengetahuan kalian tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Terus yang terakhir adalah materi menyajikan laporan percobaan. Menyajikan itu menghidangkan atau menyusun lah ya. Dalam bahasa Indonesia itu menyusun atau membuat laporan percobaan. Nah, agar kalian bisa menyusun atau menyajikan laporan percobaan, maka kalian harus melakukan percobaan. Itu syaratnya. Nah, materi ini mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kamu dapat melakukan percobaan dengan baik. Nah, silakan nanti kamu melakukan percobaan secara sederhana saja. Yang kedua, dapat menyajikan hasil percobaan itu dalam bentuk tabel. Nanti dibuat tabel hasilnya seperti apa. Yang ketiga, dapat menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Materi ini mempunyai manfaat yaitu untuk menyampaikan informasi hasil percobaan pada orang yang memberi tugas. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari orang yang diberi tugas oleh orang lain. Nah, di sini saya beri tugas melakukan percobaan untuk menguji kandungan listrik pada buah yang rasanya masam. Nah, di sini Ibu sudah menyampaikan tentang alat dan bahannya. Silakan kamu lakukan percobaan secara sederhana untuk menguji kandungan listrik pada buah yang rasanya masam. Hasilnya seperti apa? Nanti kamu buat tabel. Nah, tabelnya buatlah tabel untuk mempermudah dalam menyampaikan hasil percobaan. Di sini kolomnya nomor, judulnya berarti nanti menguji kandungan listrik pada buah yang rasanya masam. Alat dan bahannya apa? Masukkan. Hasilnya seperti apa? Nyala atau tidak? Ya, mengandung listrik atau tidak buah yang rasanya masam itu. Kalau nanti mengandung listrik, maka di kolom nyala kamu centang. Bila tidak mengandung listrik, di kolom tidak nyala yang kamu centang. Setelah kamu melakukan percobaan yang sederhana tentang menguji kandungan listrik pada buah yang rasanya masam itu, lalu susun atau tulislah laporan percobaannya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Jangan lupa nanti di dalam menyajikan laporan percobaan itu, kalian harus memperhatikan alat dan bahan, serta prosedur atau urut-urutan. Demikian anak-anak penjelasan tentang teks laporan percobaan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Keaktifan kalian adalah prestasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.